Lu lagi ngapain? Irma mulai diselimuti rasa bingung. Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Tasya. Ia hanya terdiam dan mengambil sisir lalu mulai melakukan gerakan menyisir bagian punggung. Di saat rambut Tasya hanya sepundak. Irma tahu bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres dini hari itu. Ternyata benar saja, Tasya yang sedang menyisir tiba-tiba mulai tertawa kencang di hadapan cermin. Irma panik dan mencoba untuk menenangkan Tasya, namun hasilnya nihil. Tasya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan, dan hal tersebut sangat mengerikan untuk dilihat oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Susuk Pembawa Maut. Baik, bagi para sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bacakan ceritanya. Irma yang baru saja pulang dari kantor duduk di bangku kayu yang ada di depan kamar kosnya. Ia mencoba membuka dua kancing teratas dari kemejanya, karena kosan yang sudah ia tempati selama 3 tahun itu seakan tidak pernah diberi ruang untuk mendapatkan angin, karena semakin banyaknya bangunan yang menghimpitnya. Mak, lu lagi ada duit nggak? Irma menengok dari ujung lorong. Tasya datang dengan tergopoh-gopoh membawa kantung belanjaan dari merek-merek yang memenuhi tangannya. Rani tahu bahwa Tasya baru saja belanja pakaian dan beberapa barang mahal yang biasa digunakan untuk bersolek. Uang buat apaan? Tanya Irma. Gini, lusa nanti gua mau makan malam sama bos gua, jawab Tasya. Lah, emangnya lu gak dibayarin sama bos lu? Tanya Irma penasaran. Ini bukan buat makan, pokoknya gua perlu banget nih biar bos gua naikin jabatan gua. Tasya memohon kepada Irma. Gua nggak mau minjemin kalau lu nggak mau terus terang itu buat apaan? Jawab Irma ketus. Muka Tasya kemudian terlihat tegang. Namun, tiba-tiba ia mendekatkan mulutnya ke telinga Irma, lalu berbisik. Gua mau pasang susuk, ucap Tasya. Mendengar pernyataan itu, jantung Irma seakan seperti berhenti sesaat. Selama ini ia melihat Tasya sebagai perempuan yang tak mungkin menyentuh hal-hal klinik seperti itu. Dilimpahi barang-barang mahal, kerja di kawasan perkantoran elit, dan pergi ke pesta atau bar bersama teman-temannya setiap malam minggu. Representasi manusia modern. Sebenarnya Irma agak sedikit malas mendengar alasan Tasya untuk melakukan hal semacam itu. Apalagi setelah Tasya yang bersusah payah untuk mengangkat barang-barang mahal yang baru saja ia beli untuk persiapan makan malam. Merasa tidak enak dengan teman sudah menemaninya sejak awal menempati indekos yang serupa bunker itu. Irma kemudian memberi pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah kepada Tasya untuk memasang susuk, dengan catatan bahwa Tasya tidak akan melakukannya lagi setelah itu. Wah, sudah masuk nih ke rekening. Aduh, makasih banyak ya Irma, kata Tasya sumringah. Iya, santai, ucap Irma sambil menghitung pengeluarannya bulan ini. Satu lagi nih Mak, kira-kira lu besok ada waktu nggak? Kalau libur, tolong dong temenin gua yuk ke tempat masang susuknya. Ujar Tasya seakan-akan mengajak memasang susuk seperti memasang knalpot motor. Nggak berani gua. Gua juga nggak berani. Teman-teman gua besok pada nggak bisa. Jadi tolong ya temenin gua ya. Karena sifat tidak enakan, juga Tasya berkali-kali memohon kepada Irma untuk menemaninya. Keinginan Irma untuk berdiam diri di waktu liburnya yang terasa singkat itu terpaksa harus ia korbankan. Baik Tasya maupun Irma baru pertama kali ke tempat Mbah Deni. Ia tidak mengakui dirinya sebagai dukun, melainkan seseorang yang diberi kelebihan. Kelebihan yang ia akui sebagai anugerah. Ia pakai untuk membuka bisnis jasa pasang susuk. Meskipun membuka praktik di sebuah rumah sederhana yang ada di pinggir kota, reputasi Mbah Deni terdengar sampai kawasan perkantoran
bahkan instansi pemerintah. Adapun Tasya mendapatkan informasi dari seorang temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pelanggan Mbak Deni. Ini kamu sudah pasang 15 susuk ya? Beneran? Kamu mau pasang lagi? Ucap Mbak Deni ketika menerawang jumlah susuk yang dimiliki Tasya saat ia mengutarakan keinginan untuk memasang susuk baru. Lah, jadi selama ini lu tuh udah pernah pasang susuk ya? Irma seperti disambar petir di siang bolong. Irma baru tahu bahwa semua yang dimiliki Tasya termasuk gaya hidup dan pacarnya yang hampir tak lebih dari 4 bulan ganti. Bukan datang karena kebetulan atau kerja keras semata, melainkan ada campur tangan ilmu hitam. Adapun 15 susuk milik Tasya tidak semua berfungsi. Namun, beberapanya memang mampu membuatnya lebih terlihat cantik, membuat disukai oleh lelaki, dan mampu membuat dia terlihat lebih berkarisma. Hal ini adalah rahasia Tasya agar tetap bisa menjalankan hidupnya yang menyenangkan. Mbak Deni, saya dengar bahwa Mbak Deni punya susuk yang mampu meningkatkan kemampuan saya selama di ranjang ya Mbak? Tanya Tasya dengan yakin. Oh iya, ada. Tapi biasanya itu dipakai sama bapak-bapak. Tapi buat perempuan juga bisa sih. Tapi hanya saja kamu ya harus membayar mahar yang sudah saya sebutkan tadi di telepon. Bagaimana? Semua semakin jelas bagi Irma. Kaitan antara makan malam, kenaikan jabatan dengan susuk meningkat seksualitas berujung kepada upaya Tasya untuk menyogok bos di perusahaannya. Tasya menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah, termasuk uang yang ia pinjam dari Irma kepada Mbak Deni. Tidak ada masalah apapun dalam proses pemasangan susuk yang terbuat dari tembaga itu. Tasya berada dalam keadaan baik-baik saja, lalu segera mengajak Irma pulang. Selama perjalanan pulang menggunakan taksi online, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keadaan benar-benar menjadi canggung. Dan keesokan malamnya, Irma yang baru saja pulang kerja tidak bisa tidur. Ia hanya memandang langit-langit kamar, merasa menyesal sudah membantu Tasya untuk memasang pelet. Ia juga mengkhawatirkan temannya yang sekarang belum pulang, tanda bahwa susuknya mulai bekerja. Hari terus bergerak dan membuat siapapun yang mengejarnya akan merasa kelelahan. Irma beristirahat sejenak di kursi kayu kesukaannya, mencoba untuk melepas lelah. Tak lama, Tasya yang kini sudah naik jabatan datang dengan keadaan sumringah. Mak, besok gua diajak bos gua dong main golf. Lah, tumben. Dalam rangka apa? Itu dia mau nemenin kolega bisnisnya, dan gua disuruh dia buat bawa berkas-berkas karena mulainya pagi-pagi. Gua boleh nggak tidur di sini di kamar lu malam ini aja? Kan lu biasanya sering banget bangun pagi. Jadi ya tolonglah besok bangunin gua pagi-pagi ya. Ya, bisa ya? Irma mengangguk setuju. Irma dan Tasya saling membelakangi malam itu. Tidak terlalu banyak yang dibicarakan hingga Tasya kemudian tidak merespon pertanyaan Irma karena tertidur. Adapun Irma kesulitan untuk melakukan hal serupa. Berdasarkan sebuah artikel yang beredar di internet, Irma mencoba untuk menenangkan pikiran agar dapat tidur lebih cepat. Ia hampir saja berhasil ketika menyadari bahwa Tasya bangun dari tempat tidur. Irma ingin kembali melanjutkan perjalanan menuju tidurnya jika saja Tasya pergi ke kamar mandi. Tapi ini bukan. Ia malah duduk di hadapan cermin tempat Irma biasa dandan. Lah, Mak, lu lagi ngapain? Irma mulai diselimuti rasa bingung. Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Tasya. Ia hanya terdiam mengambil sisir lalu mulai melakukan gerakan menyisir bagian punggung. Di saat rambutnya Tasya hanya sepundak, Irma tahu bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres di dini hari itu. Ternyata benar saja, Tasya yang sedang menyisir tiba-tiba mulai tertawa kencang di hadapan cermin. Irma panik dan mencoba untuk menenangkan Tasya, namun hasilnya nihil. Tasya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan, dan hal tersebut sangat mengerikan untuk dilihat oleh siapapun. Melihat keadaan memburuk,
Irma bergegas menuju ke rumah pemilik kos yang berhadapan dengan tempat kosnya. Ia menjelaskan bahwa Tasya mengalami kesurupan dan meminta bantuan secepatnya. Akhirnya pemilik kos tersebut langsung melepon orang pintar. Dan tidak lama kemudian, orang pintar tersebut datang ke tempat kos. Ini pasti karena susuknya, ujar orang pintar yang dipanggil oleh pemilik indekos. Irma, bapak, pemilik kos, dan beberapa penghuni yang terbangun hanya manggut-manggut sambil mencoba untuk memegang Tasya yang sedang kesurupan. Iya, terus cara mengatasinya gimana ya Pak? Tanya Irma. Ya, mau tidak mau harus dicabut susuknya. Kalau tidak, nanti dia sulit meninggalnya. Orang pintar tersebut kemudian menghafal sebuah mantra-mantra, lalu mulai menyentuh bagian leher si pelaku. Seperti mencabut pohon tebu dengan tangan kosong. Terdapat jarum emas yang dikeluarkan dari kulit Tasya, dan 15 lagi masih berada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, pasca kejadian itu, Irma rutin menemani Tasya untuk mencabut sisa susuk yang dimilikinya. Proses ini selalu dilakukan oleh orang pintar yang sejak awal menangani Tasya dari awal. Dampak buruk ilmu hitam mulai terlihat. Tasya selalu mengalami kesurupan ketika susuknya hendak dicabut. Pernah ia tiba-tiba memiliki suara yang berat seperti laki-laki, ataupun tiba-tiba pandai berbicara dengan bahasa Jawa. Semenjak melakukan proses pembersihan susuk, Tasya menjadi sosok yang berbeda. Ia terlihat seperti orang yang tidak memiliki semangat hidup. Wajahnya murung dan tak lagi banyak berinteraksi dengan orang-orang di tempat kos, termasuk Irma. Melihat temannya seperti itu, Irma merasa tidak tega dan ikut bersedih. Ia berencana untuk mengajak Tasya sarapan besok pagi dengan harapan dapat membuat dirinya menjadi lebih baik. Antusias membuncah di dalam diri Irma pagi itu. Ia mengetuk pintu kamar Tasya, namun tidak ada jawaban apapun. Tasya, sarapan yuk. Irma mengetuk untuk kesekian kalinya. Tidak ada tanda apa-apa dari dalam kamar, membuat Irma khawatir. Ia memutar otak untuk mencari cara agar bisa masuk ke dalam, karena tidak ada pilihan lain. Irma terpaksa mendobrak pintu kamar Tasya dengan satu tendangan kencang. Irma tidak menemukan apapun, kecuali gundukan selimut. Dengan hati-hati, kemudian ia menghampiri gundukan selimut yang ada di kasur Tasya. Rasa takut tidak pernah mendatanginya sepagi itu. Irma kemudian memegang selimut itu, lalu menariknya pelan-pelan. Irma merasa lega bahwa itu bukan Tasya, melainkan hanya 2 buah guling dan 1 bantal berukuran besar yang di atasnya terdapat surat. Malam ini jadi malam terakhir gua. Gua udah gak kuat lagi buat jalanin ini. Makhluk-makhluk itu gak ngebiarin gua buat hidup tenang. Gue juga minta maaf atas semua kesalahan yang gue lakukan selama ini. Hanya ada malu dan penyesalan sekarang. Tasya. Surat itu menjelaskan apa yang ada di hadapan Irma saat itu. Tasya melayang di atas lantai kamar mandi dengan kabel pengisi baterai telepon seluler melilit di lehernya. Lidahnya menjulur keluar, namun mulutnya masih mengeluarkan suara. Seperti orang yang tercekik, ia kesulitan untuk mati. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.